Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ali Afandi selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Surabaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Sigit Kurnianto, SE, MSA, AK, CA, SAS, CGAE, ASEAN, CPA, KRMP, selaku Direktur Airlangga Executive Education Center Universitas Airlangga, serta Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada Bapak Alfat Bagra juga selaku fungsional penyuluh pajak ahli media pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 selaku narasumber. Yang kami hormati juga Ibu DRA MZT Arina, SHMM BKP, selaku founder Arta Raya Konsultan, Ketua IKP Pengda Jawa Timur, serta Wakil Ketua Bidang Kebijakan Moneter Fiskal dan Ekonomi Kadin Surabaya, serta seluruh Bapak Ibu dan peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita kemanjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini Bapak Ibu semua kita dapat hadir ya dalam bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan yakni Free Executive Webinar yang rutin diselenggarakan oleh Airlangga Executive Education Center Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Fahmi Ilyas dari Airlangga Executive Education Center yang akan memandu rangkaian kegiatan Free Executive Webinar dari pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Free Executive Webinar ini merupakan bagiannya dari komitmen Erlangga Executive Education Center dalam tentunya mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia melalui akses pembelajaran eksekutif yang terbuka, inklusif, dan tentunya berkualitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti bersama-sama Free Executive Webinar Chapter Tech Session dengan tema mengenal PPh 0,5% UMKM dalam regulasi terbaru di tahun 2026. Tema ini tentunya menjadi sangat relevan bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pelaku UMKM, pemilik usaha, praktisi pajak, profesional keuangan, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami ketentuan perpajakan terbaru bagi pelaku usaha. Melalui webinar ini, kita akan memperoleh Bapak Ibu pemahaman mengenai penerapan PPh final sebesar 0,5% subjek dan objek pajak, batasan peredaran bruto, dan juga lainnya. Dan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, kegiatan Free Executive Webinar Chapter Tax Session dengan tema mengenal PPh 0,5% UMKM dalam regulasi terbaru tahun 2026 resmi kita mulai. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi teknis. Yang pertama, kami menghimbau Bapak Ibu untuk menggunakan virtual background resmi apabila telah disediakan oleh panitia. Kedua, selama sambutan dan pemaparan materi berlangsung, mohon memastikan mikrofon berada dalam keadaan mute agar kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan juga tentunya kondusif. Ketiga, apabila memungkinkan, Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kamera agar suasana webinar kali ini menjadi lebih hangat tentunya dan terasa interaktif. Dan keempat, pertanyaan dapat dituliskan nanti melalui kolom chat Zoom selama pemaparan materi berlangsung. Bapak Ibu juga dapat menggunakan fitur raise hand pada saat sesi diskusi dibuka apabila ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah kita dengarkan dan bersama sambutan dari Direktur Airlangga Executive Education Center Universitas Airlangga, yakni Bapak Dr. Sigit Kurnianto, SE, MSA, AK, CA, SAS, CGAE, ASEAN, CPA, KRMP. Untuk itu, kepada Bapak Sigit, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahmi atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Bapak Al-Fatir Badra selaku perwakilan kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Selamat pagi Bapak. Eh, Pagi, salam sehat Bapak. Sehat Pak. Ya, terima kasih. Beliau juga selaku narasumber nanti yang akan memberikan wawasan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak
Haji Muhammad Ali Afandi, SEMM, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Surabaya. Selamat pagi Mas Andi, salam hormat. Tak kasih bersangkutan. Ya, baik atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu eh, Ceti Arina SHMM BKP, selaku founder Arta Raya Consultant, Ketua IKPI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pengda Jawa Timur, sekaligus Wakil Ketua Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Ekonomi Kadin Surabaya. Ini atasan saya di Kadin. Selamat pagi Bu Jati. Selamat ganti. Selamat, Ganti. salam sehat. Selamat menjadi Selamat narasumber sehat. nanti di Jumat Berkah. Baik, serta seluruh peserta webinar yang berasal dari kalangan pelaku UMKM, pengusaha, akademisi, konsultan pajak, ya, praktisi keuangan, mahasiswa, dan masyarakat umum yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti free executive webinar Erlangga Executive Education UNER. Bapak Ibu, ini merupakan kepedulian kami bersama eh, Direktur Jenderal Pajak Jatim 1 dan Kadin untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat gitu ya. Kami memberikan CSR ini agar Bapak Ibu memiliki pengetahuan cukup mengenai perpajakan. Kali ini temanya adalah mengenal PPh 0,5% UMKM dalam regulasi terbaru tahun 2026. Ini hal yang baru Bapak Ibu. Atas nama Erlangga Executive Education Center, Universitas Erlangga, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 dan Kadin Surabaya atas kolaborasi yang sangat baik dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha merupakan fondasi yang penting dalam membangun ekosistem pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan berdampak bagi masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kita pahami saat ini begitu banyak perubahan, termasuk adalah perubahan regulasi perpajakan. Ya, kita harus bisa mengikutinya, beradaptasi. Ya. Ini merupakan bagian dari dinamika kebijakan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perubahan lanskap ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap regulasi terbaru bukan hanya menjadi kebutuhan bagi para praktisi perpajakan, tapi juga pelaku bisnis ya Bapak Ibu ya, pelaku usaha, termasuk UMKM ini, agar dapat menjalankan usahanya secara patuh, adaptif, dan berkelanjutan, dan terhindar dari risiko perpajakan gitu ya Bapak Ibu. Pajak bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan negara. Dengan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan, para pengusaha dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat, meminimal risiko kepatuhan perpajakan, serta meningkatkan daya saing usaha. Bapak Ibu yang saya muliakan, melalui webinar ini kami berharap para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan terbaru PPh final UMKM ini 0,5%. Ini hot issue Bapak Ibu. Berlaku kalau nggak salah di bulan Agustus ya Bapak Ibu ya. Memahami aplikasi regulasi tahun 2026 serta memperoleh wawasan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas bisnis maupun profesional sehari-hari. Kami merasa sangat beruntung karena pada kesempatan ini kami mendapatkan pemaparan langsung dari sumber ya, narasumber dari DJP, Direktur Jenderal Pajak, dan juga dari Ketua IKPI Pengda Jawa Timur, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ini luar biasa, jadi sumber informasi dari sumbernya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tidak diragukan lagi kompetensi dan pengalaman yang sangat mumpuni dari bidang pajak beliau berdua ini akan menghantarkan kita untuk lebih patuh terhadap perpajakan sehingga terhindar dari risiko pajak. Kami berharap sesi diskusi nanti dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta untuk memperdalam pemahaman dan bertukar perspektif Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan apa saja yang disampaikan oleh narasumber. Simak dengan baik dan interaktif ya Bapak Ibu yang bertanya.
Hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari Universitas Erlangga Executive Education Center berkomitmen terus menghadirkan program-program Executive Education yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan perkembangan kebijakan nasional. Kami percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat merupakan investasi terbaik dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat. Ada dua hal yang tidak bisa digantikan dengan teknologi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yang hubungannya dengan sumber daya manusia ini sulit untuk diotomatisasi. Kita harus melakukan interaksi gitu ya dengan sumber daya manusia melalui salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas ini. Lalu yang kedua adalah kegiatan yang membutuhkan keahlian. Salah satunya adalah perpajakan. Perpajakan ini begitu cepat dinamikanya ya Bapak Ibu ya, perubahannya. Bahkan mungkin setiap bulan ada peraturan baru gitu ya. Oleh karena itu, kami terus memperluas kolaborasi dengan berbagai institusi pemerintah, dunia industri, asosiasi profesi, dan para pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen Bapak Ibu memberikan free executive webinar ke dalam konteks taxation perpajakan ini setiap bulan 1 kali, setiap hari Jumat ya, Jumat berkah. Insya Allah di hari Jumat pada minggu terakhir di akhir bulan gitu ya. Kami akan konsisten menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan DJP dan juga Kadin. Akhir kata, Bapak Ibu, semoga program-program yang kami berikan ini berkualitas dan memberikan manfaatnya nyata bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada DJP, terima kasih kepada Kadin. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luas, dan menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi perpajakan, serta memperkuat kepatuhan dan daya saing pelaku usaha di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, free executive webinar Universitas Erlangga dengan tema mengenal PPh 0,5% UMKM yang regulasi, insya Allah kita akan nikmati bersama. Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Sigit Kurniawanto selaku Direktur Erlangga Executive Education Center karena telah memberikan sambutan, arahan, dan tentunya motivasi Bapak Ibu bagi kita semuanya. Semoga kami dari Erlangga Executive Education Center terus bisa menghadirkan ruang pembelajaran yang relevan, tentunya berkualitas, dan pastinya memberikan manfaat bagi pengembangan profesional, pelaku usaha, serta organisasi Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Ali Afandi, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Surabaya. Untuk itu kepada Bapak Ali Afandi kami persilahkan. Belum hadir ya mungkin, atau diwakili oleh Bu Jeti mungkin. Ya, sepertinya Bapak Ali Afandi belum hadir ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diwakilkan dari Bu Zeti juga selaku dari Kadin Surabaya. Harusnya bisa hadir Mas Sigit sebentar ya. Oh ya, baik siap. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu dari Bapak Ali Afandi untuk memberikan sambutan. Mungkin dilanjutkan dari Kanwil dulu, mungkin. Mas Fahmi, mungkin dilanjutkan dengan Kanwil DJP untuk sambutan. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan kita persilahkan terlebih dahulu ya dari Bapak Al-Fatih Badra selaku fungsional penyuluh pajak Ali Madya pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Timur sembari menunggu Bapak Ali Afandi. Untuk itu Bapak kami persilahkan untuk sambutan terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan juga setelah Bapak Ali Afandi untuk sesi pemaparan materi. Ya. Baik, terima kasih Mas Fahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati tentunya selaku tuan rumah Bapak Sigit sebagai Direktur Eksekutif Airlangga Education ya. Yang kedua juga perwakilan dari Kadin yang nantinya akan bergabung. Dan tentunya yang ketiga juga kepada yang saya hormati Ibu Zeti yang hari ini sebagai narasumber nanti kita berdua ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari nanti kami diberikan kesempatan untuk berkolaborasi Bapak Ibu semua dalam rangka menyampaikan peraturan-peraturan terkait peraturan perpajakan. Nah, memang selain tugas pokok kami mengumpulkan penerimaan pajak, ada salah satu tugas yang tentunya tidak kalah penting, yaitu dari sisi pemberian edukasi. Karena kita tahu semua bahwa perpajakan itu adalah sifatnya memaksa melalui undang-undang ya Bapak Ibu. Namun kita yakin masyarakat tentunya dalam rangka membangun pondasi kepatuhan yang tinggi kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kepatuhan perpajakan, tentunya kita tidak bisa melepas dari namanya proses edukasi. Kami memandang selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka menghimpun penerimaan pajak, tentunya proses-proses edukasi ini sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kita juga menggandeng namanya mitra-mitra Bapak Ibu, ada mitra inklusi namanya. Kalau di dunia pendidikan kita ada menggabung seperti tech center ya, sebagai mitra kami dalam menyampaikan edukasi juga kepada stakeholder lainnya, yaitu misalnya ada pimpinan, pemerintahan atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya, dalam rangka melalui mereka lah menyampaikan betapa penting dan bergunanya terutama manfaat-manfaat dari pengumpulan atau pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat semua. Sehingga nantinya kita mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia nanti lebih meningkat kembali kepatuhan perpajakannya. Sehingga apa yang diamanahkan oleh negara kita untuk menuju Indonesia emas dan tentunya menaikkan taraf hidup seluruh masyarakat itu bisa terwujud melalui kemandirian Bapak Ibu. Kemandirian APBN yaitu salah satunya bersumber dari pajak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku sambutan kami. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Universitas Airlangga, Kadin, dan juga tentunya dari IKPI yang terus berkolaborasi dalam rangka mendukung proses-proses edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan secara lebih jelas ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan terhadap kebijakan peraturan-peraturan terbaru yang telah terbit dalam rangka semuanya itu mengumpulkan pajak-pajak negara yang bersifat keadilan. Demikian sedikit sambutan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih atas sambutan dan juga arahan yang telah diberikan. Bagaimana apakah dari Bapak Ali Afandi sudah bergabung? Sudah bergabung, Mas. Oke, baik Bapak. Baik, untuk itu berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ali Afandi untuk memberikan sambutan. Untuk itu kepada Bapak Ali Afandi dari Kadin Surabaya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa pakai kamera ini karena disable by host ini katanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kanwil DJP Jawa Timur, Pak Al-Fatir Badra. Yang saya hormati juga Mas Sigit Kurniawan, selaku dari Direktur dari ISL UNER, dan tentunya yang saya banggakan Bu Zeti, Wakil Ketua Kadin Kota Surabaya. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah memberikan kesempatan sambutan ini.
Saya tadi kebetulan di waktu yang sama mewawancarai peserta magang di Kementerian Koordinator Infrastruktur. Saya mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih kepada Mas Sigit, Bu Seti, dan Pak Fatir sudah berkenan membuat sosialisasi dan edukasi mengapa pajak itu penting dan bagaimana kita bisa berkontribusi membangun negara. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa saat ini memang kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Selat Hormuz buka tutup, lalu kondisi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraine, dan itu pengaruh secara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada negara kita. Dan tentunya kita sebagai stakeholders dan khususnya pada para penggerak ekonomi, kami ingin stabilitas, kami juga ingin kondusivitas, dan menjelang ulang tahun Indonesia ke-81 ini kita perlu refleksi dan kita perlu inspirasi dan insight-insight baru kira-kira untuk bisa survive dan berkontribut terhadap negara itu seperti apa. Dan kami dari Kadin Kamar Dagang dan Industri tentunya menjadi pelayan dari seluruh stakeholders dan tentunya Universitas Airlangga selaku think tanks akademisi dari the best mind gabung di situ, lalu ada juga DJP Kanwil Pajak yang melakukan pendekatan persuasif, kami sangat mengapresiasi. Dan ini perlu diluruskan Pak Fatir karena kadang-kadang bagi pengusaha ini begitu dengar kata pajak itu agak-agak takut dan alergi. Ini yang perlu kita luruskan dan kita perlu dukung agar bagaimana kita bisa saling membantu tanpa melemahkan atau tanpa merasa membebani yang lain, tapi kita saling menopang. Kami tahu beban kerja dari DJP seperti apa. Kami juga ingin berkontribusi dan ke depan dengan acara bersama UNER, mudah-mudahan kami juga bisa lebih baik untuk bisa membangun negara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan tentunya saya berterima kasih Bu Zeti berkenan untuk kerja cepat, kerja luar biasa sekali. Terlepas saya masih bolak-balik Jakarta Surabaya, tetapi beliau dengan program-programnya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin dari saya itu saja, tidak akan terlalu berlama-lama. Nanti izin sambung silaturahim dan dengan senang hati Pak Fatir, nanti izin tukar nomor telepon juga. Terima kasih Mas Sigit. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak program-program yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ala monitorik. Nasrun minallah wa fathun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak kami ucapkan atas sambutan serta telah diberikan. Dan tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mendengarkan beberapa sambutan tadi, kini tibalah saatnya kita memasuki sesi utama, yakni Free Executive Webinar Chapter Taxation. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan materi dari dua narasumber yang sangat kompeten di bidang perpajakan tentunya. Narasumber pertama adalah Bapak Al-Fatri Badra, selaku fungsional penyuluh pajak ahli media pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi dari beliau. Kepada Bapak Al-Fatri Badra, mohon maaf, kepada Bapak Al-Fatri Badra, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Nah, sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan salam untuk tentunya Pak Sigit, Pak Aliandi, dan juga Bu Zeti. Pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit terkait peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena memang kami ingin kepada masyarakat luas nantinya itu benar-benar bisa menyerap atau bisa mengetahui inti dari perubahan peraturan pemerintah ini. Nah, Bapak Ibu semua, intinya terkait PP 20 ini adalah lebih banyak membicarakan terkait pengaturan PPh 0,5% yang mungkin kita kenal PPh untuk teman-teman pelaku usaha UMKM. Kenapa ini penting? Karena kita ketahui bersama Bapak Ibu terkait
kebijakan perpajakan untuk teman-teman pelaku UMKM itu sebenarnya bukan hanya di tahun ini saja, tapi sudah lama diberikan oleh pemerintah, yaitu sejak, kalau kita ingat bersama, sejak tahun pertama kalinya dikeluarkannya PP 46 tahun 2013, di mana di sana untuk pertama kalinya teman-teman pelaku usaha UMKM ini diberikan kemudahan Bapak Ibu dalam rangka menghitung pajaknya, ya. Kemudahannya seperti apa? Yaitu dengan cukup mengalihkan omset Bapak Ibu. Mengalihkan omset dengan tarif 1%. Memang di awal tarifnya adalah 1%. Kemudian setelah berjalan 5 tahun, tarif ini dievaluasi sehingga diturunkan Bapak Ibu menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah nomor 23 ya, PP 23 tahun 2018. Nah, di sana juga sudah diatur Bapak Ibu secara rinci subjek-subjek pajaknya siapa saja yang berhak, dan juga ada tambahan pengaturan waktu bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan PPh. Kemudahan PPh final 0,5% ini diberikan batas waktunya gitu. Terus kemudian Bapak Ibu evaluasi tersebut terus berlangsung sehingga di tahun 2022, tepatnya 2022 ya, pemerintah juga mengeluarkan PP 55 tahun 2022. Sebetulnya PP 55 itu cukup luas Bapak Ibu karena dia mengatur terkait pengaturan pajak penghasilan ya, di mana di dalamnya juga termasuk pengaturan terkait pajak penghasilan final bagi teman-teman UMKM. Nah, di PP 55 tersebut Bapak Ibu semua, di sana terdapat perubahan, yaitu dengan ditambahkannya subjek pajak ya, yaitu dengan adanya subjek pajak tambahan, yaitu WP PT OP perseorangan dan BUMDes. Ya, di sana memang dikenalkan PT perseorangan karena memang muncul ini fenomena pembuatan PT perseorangan, karena PT yang umum terdiri dari beberapa pemegang saham, sementara PT perseorangan ini hanya satu saja. Nah, dengan penyesuaian fenomena ini maka diatur juga di perubahannya disesuaikan bahwa mereka ini termasuk yang dibolehkan untuk menikmati pengenaan PPh final 0,5%. Nah, Bapak Ibu, evaluasi terus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka memberikan keadilan, karena kami juga melihat perlu adanya keadilan. Karena apa? Karena banyak setelah berjalannya kemudahan PPh final ini banyak ternyata ditemukan gitu ya, berdasarkan data-data Bapak Ibu semua, banyak para pelaku usaha di sana yang ternyata menggunakan dalam tanda kutip menikmati fasilitas PPh final 0,5% ini, sementara sejatinya secara real, secara kesatuan ekonomi, sebetulnya yang bersangkutan atau para oknum ini adalah sudah tidak berhak lagi. Maka dari itu pemerintah sudah mengeluarkan PP 20 tahun 2026 ini untuk lebih mengatur kejelasan Bapak Ibu terkait siapa-siapa saja yang berhak, dan juga tentunya untuk mengatur dalam rangka mencegah penghindaran pajak ya, penyalahgunaan penghindaran pajak dengan memanfaatkan PPh final 0,5% ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menampilkan slide di hadapan Bapak Ibu semua. Boleh lanjut? Nah, terkait isi dari rangkuman perubahan yang ada dalam PP 20 Bapak Ibu, itu secara intinya terdapat beberapa pasal ya
yang memang dimunculkan atau ditambahkan baru yang sebelumnya belum diatur dalam PP 55 tahun 2022. Juga terdapat juga pasal-pasal yang mengalami perubahan ayat atau penambahan ayat, dan juga tentunya ada pasal yang dihapuskan, yaitu nantinya pasal 59. Oke, yang pertama mungkin bisa kita lihat ada pasal ya mungkin baik, bisa kita lanjutkan kembali. Yang pertama itu kalau kita lihat di PP 20 ada pasal 20A. Pasal ini merupakan penambahan pasal Bapak Ibu dari sebelumnya yang baru dimunculkan terkait pengaturan suap dan gratifikasi. Pasal ini dimunculkan di latar belakangi oleh konsekuensi dari negara kita sebagai anggota Forum Global, ya, di mana di sana kita diwajibkan atau diminta dukungannya secara jelas terhadap kegiatan-kegiatan atau penolakan terhadap suap dan gratifikasi. Maka dimunculkanlah pasal 20A ini, di mana di dalamnya secara ringkas mengatur bahwa biaya-biaya suap, biaya gratifikasi kepada pejabat publik gitu ya, itu adalah merupakan bukan biaya fiskal, artinya tidak bisa dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, ini memang sudah lama diatur, namun kita diminta secara eksplisit untuk tertulis secara jelas, makanya dimunculkan pasal 20A ini. Dan kemudian juga di pasal 56 ayat 4, di situ terdapat perubahan ayat terkait pengaturan mengenai jasa pekerjaan bebas. Nah, terkait pengaturan topik ini Bapak Ibu semua, ini bukan merupakan peraturan baru, tapi dia lebih dalam rangka di latar belakangi mengharmonisasikan ya dengan aturan yang sebelumnya, yaitu aturan PMK nomor 168 tahun 2023, di mana di PP 55 itu belum diselaraskan dengan PMK 168 terkait definisi-definisi dari jasa pekerjaan bebas, sehingga di dalamnya ada penebalan-penebalan bahwa untuk teman-teman yang memiliki usaha pekerjaan bebas berupa influencer, selebgram maupun blogger, itu semakin jelas bahwa merupakan termasuk ke dalam jasa pekerjaan bebas. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua di pasal 57 ya. Di pasal 57 ayat 1 itu diatur terkait subjek PPh final 0,5%. Artinya di sini nanti diatur, pasal ini sangat krusial sekali karena di sini diatur siapa-siapa saja yang boleh gitu ya menikmati PPh atau kemudahan penghitungan pajak 0,5% ini, karena memang dirubah Bapak Ibu, sehingga untuk saat ini adalah menjadi 3 saja subjek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang pertama, yang kedua itu wajib pajak PTOP, dan yang terakhir tentunya adalah wajib pajak badan yang berbentuk koperasi. Nah, selanjutnya di pasal 57 ayat 2 juga di situ terdapat perubahan dan penambahan ayat. Nah, ini Bapak Ibu di pasal 57 ayat 2 ini adalah mengatur terkait pengecualian subjek pajak PPh final 0,5%. Artinya di sini Bapak Ibu perlu hati-hati terhadap PTOP ya, PTOP yang semula masih diberikan kesempatan ya sebagai subjek PPh final, namun ada pengecualian ketika PTOP ini adalah menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa pekerjaan bebas di wajib pajak orang pribadinya, maka dia dikecualikan. Juga apabila omset dari PTOP dan PT wajib pajak orang pribadi itu digabungkan dan telah melewati
jumlah 4,8 miliar juga ini menjadi tambahan pengecualian. Seperti itu. Nanti kita lihat secara detailnya di slide selanjutnya. Selanjutnya juga Bapak Ibu terdapat perubahan dan penambahan ayat terkait pasal 58 ayat 1 dan ayat 2. Ini adalah mengatur terkait penyesuaian penghitungan peredaran bruto. Artinya dalam menghitung atau yang menjadi pembatas siapa-siapa saja yang berhak menikmati fasilitas ini tentunya dilihat dari batasan omset. Nah, batasan omset yang 4,8 miliar itu nantinya yang semula hanya bersumber dari kegiatan usaha yang memenuhi kegiatan usaha UMKM kini ditambahkan berikut juga dengan peredaran bruto dari pekerjaan bebas. Artinya yang tadinya hanya bersumber dari satu kegiatan usaha saja, sehingga kerannya nanti batasan 4,8 ditambahkan secara agregasi, yaitu dengan omset dari pekerjaan bebas. Berikut juga termasuk juga apabila ada bagian dari keluarga ya Bapak Ibu, nanti juga di sana diatur bahwa omset antara suami istri juga termasuk dalam bagian yang menjadi batasan 4,8 miliar ini. Karena memang di undang-undang kita terkait keluarga adalah merupakan satu kesatuan ekonomi sehingga tidak bisa dipisahkan sebagai entitas yang berbeda. Dan terakhir juga Bapak Ibu ada penghapusan di pasal 59 terkait pemberian jangka waktu PPh final. Ini Bapak Ibu pasal ini dihapus sehingga secara umumnya dapat kita katakan bahwa tidak ada pembatasan waktu lagi bagi yang menikmati PPh final 0,5%. Ini diberikan kepada PT OP dan wajib pajak OP. Sementara khusus koperasi itu agak berbeda karena memang ada di aturan peralihan itu sudah diatur bahwa untuk koperasi dia hanya 4 tahun saja. Nah, Bapak Ibu dari rangkuman perubahan PP 55 ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau mempertebal lagi ya kepada masyarakat luas bahwa yang pertama adalah boleh selanjutnya. Yang pertama adalah kami ingin mempertebal poin bahwa kemudahan tetap menjadi prioritas. Artinya apa? Bahwa sebetulnya dengan adanya perubahan PP 55 ini melalui PP 20 tahun 2026 sebetulnya cara hitung PPh final 0,5% atau kemudahan ini tetap masih ada atau dalam artian tidak berubah ya Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman yang masih memenuhi kriteria PP20 dia penghitungannya secara sederhana itu tetap sama, yaitu nanti tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran usaha. Berikut juga adanya fasilitas tidak dikenakan pajak terhadap omset yang masih di bawah 500 juta. Nah itu juga bagi wajib pajak orang pribadi itu masih ada Bapak Ibu. Ya, dari berikut juga tata cara pelaporan dan pembayaran pajaknya juga tidak berubah. Jadi intinya kami ingin menyampaikan bahwa kemudahan itu tetap menjadi prioritas. Artinya itu tidak berubah. Jangan sampai lagi kita di luaran sana menganggap oh sekarang PPh final 0,5% sudah dihapuskan ya oleh PP 20. Itu tidak benar ya Bapak Ibu karena kami ingin mempertebal kembali bahwa itu tetap ada. Yang kedua adalah selanjutnya bahwa kami ingin menyampaikan juga bahwa kini Bapak Ibu harus berhati-hati bahwa tidak semua pihak bisa menikmati fasilitas kemudahan pajak ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau di aturan sebelumnya di PP 55 subjek pajaknya itu sangat banyak ya Bu dan luas, yaitu ada orang pribadi, ada wajib pajak badan dengan bentuk koperasi, CV, firma, ya, PT perorangan, terus juga BUMDes dan lain sebagainya yang tadinya berhak gitu menggunakan menggunakan fasilitas 0,5% ini kini hanya diselektifkan ya menjadi 3
subjek pajak saja, yaitu orang pribadi yang pertama, yang kedua wajib pajak badan dengan berbentuk PT orang pribadi, PTOP, dan yang ketiga adalah koperasi. Ya, ini Bapak Ibu dilatar belakangi karena berdasarkan data yang ada di kami di Direktorat Jenderal Pajak, ternyata kami bisa mengilustrasikan Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu lihat ya, ternyata ada dua kriteria, bukan kriteria, dua keadaan, yaitu Tuan A dan Tuan B, di mana Tuan A kalau kita lihat di sini hanya memiliki satu usaha saja, ya, satu usaha kecil saja dengan omset sebesar 4 miliar. Sementara kalau kita lihat ditemukan juga atau dibandingkan juga dengan Tuan B. Tuan B juga memiliki beberapa usaha dengan masing-masing usaha tersebut yang totalnya adalah, mohon maaf, masing-masing usaha tersebut memiliki omset sebesar 4 miliar juga. Nah, kalau kita bandingkan antara Tuan A dan Tuan B, nah, Tuan B ini Bapak Ibu sebetulnya secara kapasitas ekonomi sudah lewat dari 4,8 miliar. Karena kalau kita gabungkan bahwa Tuan B ini sebetulnya dengan 4 usaha yang sama yang dia miliki, omsetnya itu berjumlah 16 miliar. Maka ini yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tentunya dengan perbedaan antara Tuan A dan Tuan B ini, maka salah satu latar belakangnya diterbitkan atau pemerintah ingin memberikan keadilan gitu, sehingga kepada mereka subjek pajaknya akan menjadi lebih selektif gitu ya, karena memang secara kapasitas ekonomi Tuan B sudah sangat berbeda dengan Tuan A yang hanya memiliki satu-satunya usaha dengan omset 4 miliar tersebut. Kemudian Bapak Ibu, di poin selanjutnya yaitu bahwa pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak ingin menutup celah penghindaran pajak Bapak Ibu. Nah, celah penghindaran pajak ini ditutupnya yaitu dengan penentuan atau penyempurnaan terkait definisi batasan omset dari 4,8 miliar yang pada awalnya yaitu diatur di PP 5 hanya bersumber dari satu keran saja, yaitu hanya bersumber dari kegiatan usaha saja. Nah, kini saat ini dengan PP 20 penentuan batasan kapasitas 4,8 miliar itu adalah agregasi atau tambahan atau penggabungan dari kegiatan usaha dan juga pekerjaan bebas. Ya Bapak Ibu, karena kalau kita ilustrasikan, kita contoh, ada Tuan D di sini, kita berikan contoh, ada Tuan D memiliki usaha, dia menjalankan usaha pribadi dengan omset 2 miliar, juga Tuan D ini mendirikan PT persorangan dan memiliki omset juga 2 miliar. Dan juga, ada punya itu. Tuan D juga memiliki perseroan yang lainnya dengan omset 2 miliar juga. Sehingga ini di total ya Bapak Ibu, di total 6 miliar. Ketika ini lewat secara total, maka Tuan D tidak lagi dapat menikmati fasilitas, ya, kesederhanaan dalam menghitung pajak, itu fasilitas 0,5% ini. Dahulu Bapak Ibu, ini hanya dibolehkan karena misalnya hanya melihat dari usaha pribadinya Tuan D saja, yaitu sebesar 2 miliar. Nah, kini untuk menutup celah penghindaran pajak tersebut, maka sudah diatur untuk saat ini Tuan D tidak lagi berhak, karena secara kapasitas ekonomi Tuan D sebenarnya sudah memiliki omset lebih dari 4,8 miliar. Selanjutnya, nah, selain itu Bapak Ibu, kami ingin juga menutup celah penghindaran pajak lewat pemisahan usaha melalui anggota keluarga, khususnya di suami istri. Nah, kenapa ini juga penting Bapak Ibu? Karena ini banyak di sana
celah-celah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memecah omset ke anggota keluarganya. Sehingga penerapan PPh final 0,5% ini tentunya akan lebih adil dan menjadi tepat sasaran. Karena apa? Karena dengan pemisahan omset, pecah omset ini tentu dapat dihindarkan dengan adanya PP 20 tahun 2026 ini. Nah, ini kita ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu, ketika Tuan A memiliki omset ya sehubungan dengan pekerjaan bebasnya, kita ilustrasikan ini sebagai notaris, memiliki omset sebesar 3 miliar. Dia memiliki istri ya, istrinya juga punya usaha butik sebesar 2 miliar, dan kebetulan juga anaknya Bapak Ibu yang masih di bawah umur, kebetulan juga sebagai penyanyi, mempunyai penghasilan 500 juta. Nah, ini kita tambahkan semua Bapak Ibu ya, sehingga terhadap nyonya atau istri dari Tuan A ini tidak lagi berhak menggunakan kriteria PPh final 0,5%. Dan terakhir Bapak Ibu, selanjutnya adalah juga kami ingin menyampaikan, boleh Mas selanjutnya, bahwa khususnya untuk teman-teman koperasi. Nah, di sini teman-teman koperasi berdasarkan PP 20 jangan khawatir. Bagi teman-teman koperasi ini mendapatkan hak eksklusif. Hak eksklusifnya berupa apa? Bahwa mereka bisa memakai atau menggunakan ketentuan ini sampai tahun 2029. Pada teman-teman koperasi yang terdaftar sejak tahun 2021 ya, hanya untuk tahun 2021 ke atas. Artinya kepada teman-teman koperasi yang berdiri sebelum tahun 2021, 2020 ke bawah itu tentunya tidak bisa lagi menikmati fasilitas 0,5% ini. Tapi kepada mereka yang koperasi didirikan sejak 2021 dan selanjutnya itu masih berhak Bapak Ibu untuk menikmati di masa transisi ini sampai 2029. Kepada mereka yang baru berdiri tahun 2026 tentu tetap memiliki batasan waktu 4 tahun ya. Selanjutnya misalnya kalau misalnya di 2026 atau tahun depan nanti baru berdiri koperasinya, ya tinggal ditambahkan 4 tahun saja, jadi bisa sampai 2030. Namun untuk teman-teman yang koperasi yang terdaftar dari 21 hingga 2026 ini atau sebelum berlakunya peraturan ini, semuanya bisa menikmati sampai 2029. Dan terakhir Bapak Ibu, di ketentuan masa transisi, poin-poin ini juga perlu kita pahami, karena memang apa? Karena di sini di masa transisi ini kami tetap memberikan hak kepada wajib pajak badan, yaitu kepada mereka yang berbentuk CV, PT atau BUMDes yang sejak terbitnya peraturan PP 20 ini tidak berhak ya. Ini masih boleh di masa transisi. Artinya ketika masa manfaatnya atau masa berlakunya masa berlaku dari peraturan PP 55, yaitu tentunya kalau untuk CV kita ketahui bersama itu diberikan waktu selama 4 tahun ya untuk menggunakan PP 22, itu masih boleh kalau memiliki sisa waktunya. Jadi tinggal ditambahkan saja sampai sisa waktunya itu habis. Kita ilustrasikan di sini untuk yang CV ketika mereka terdaftar di 2023 itu masih bisa menggunakan sampai 2026. Begitu juga yang 2024 sampai 2027. Untuk yang 2025 sampai 2028. Nah, untuk yang berbentuk PT itu agak berbeda karena PT diberikan masa waktu di PP 55 adalah 3 tahun sehingga sisa manfaatnya adalah 3 tahun. Juga sama, sisa waktunya kalau masih ada silakan dipergunakan asal masih omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, selain wajib pajak badan, tentunya kami ingatkan kembali kepada wajib pajak orang pribadi maupun PTOP
karena mereka dispesialkan Bapak Ibu dengan dihapusnya pasal 59 tadi, maka kepada mereka tidak ada lagi batasan waktu yang semula diatur 7 tahun saja. Kini setelah pasal tersebut dihapus secara eksplisit, secara implisit mereka berhak menggunakan PPh 0,5% ini tanpa ada batasan waktu sepanjang, ya, dengan catatan sepanjang masih memenuhi ketentuan PP 20. Demikian Bapak Ibu semua, sekedar highlight ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ini bisa kita pertajam lagi di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Al-Fathir Badra atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Dari pemaparan tersebut kita memperoleh pemahaman mengenai ketentuan PPh final 0,5% ini seperti apa gitu ya, baik di UMKM, termasuk pihak-pihak yang dapat memberikan tarif tersebut dan juga yang lainnya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi setelah memperoleh penjelasan dari perspektif regulasi ya dari DJP 1, selanjutnya kita akan memperoleh pemahaman dari perspektif praktis dalam penerapannya kewajiban perpajakan UMKM ini tidak hanya berkaitan dengan tarif pajak, tetapi juga menyangkut pencatatan omset, pemisahan keuangan pribadi dan juga usaha, administrasi, pembayaran, serta pelaporan dan antisipasi terhadap berbagai risiko perpajakan. Materi kedua akan disampaikan oleh Ibu DRA MZT Arina, SHMMBKP, selaku founder Artaraya Consultant, Ketua IKP Pemda Jawa Timur, serta Wakil Ketua Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Ekonomi Kadin Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk itu kepada Ibu DRA MZT Arina, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya di pagi yang ceria ini, di hari Jumat berkah, kita bertemu membahas sesuatu yang baru yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang terhormat kepada Pak Al-Fathir Badra dari Kanwil Jatim 1, kemudian Pak Sigit Kurniawan selaku Direktur AEEJ UNER, kemudian Pak Ali Afandi selaku Ketua Kadin Surabaya, dan semua peserta webinar pagi ini. Luar biasa, ini sudah hampir 300 Pak, 200 sudah 300 nih pesertanya ya. Kayaknya tadi turun naik, ini bisa lebih ininya ya. Terima kasih atensinya. Saya di sini karena ini sudah ada pakarnya pakar gitu ya. Jadi saya lebih ke menyikapi secara highlight juga gitu ya. Jadi kita ini mesti ngapain gitu ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Baik, sudah kelihatan Ibu Zeti. Mungkin bisa di open mic, Bu. Atas. Ya, biar kelihatan full screen. Sebentar, saya mau slide share ini kenapa nggak bisa ya? Slide share. Bisa diklik open with Bu Zeti. Di atas part tengah. Sebentar, saya kesulitan untuk iniin slide share-nya ini. Apakah saya bisa dibantu dari panitia? Oke, boleh kami bantu ya Bu Zeti ya. Oke, sebelum sambil menunggu slide share-nya, bahwa ini aturannya sedikit berbeda dengan yang lama gitu ya, sedikit berbeda dengan yang lama, maka tahun ini adalah tahun persiapan ya untuk
tahun depan ya, karena nanti dasarnya adalah dari tahun ini ya, dasarnya dari tahun ini. Silahkan next langsung di slide yang pertama. Nah terus, ya oke. Nah, saya tidak membahas yang ke belakang, ayo kita persiapkan yang ke depan gitu ya. Terutama kita memang yang bagi orang pribadi yang sangat cinta mati dengan namanya tarif 0,5% gitu ya. Ayo kita persiapkan, kita segera seperti apa untuk tahun depan gitu. Kemudian harus sudah berhitung gitu ya. Selama ini wah nggak tahu itu apa, kadang masih tidak aware ya bahwa ini akan sudah berbeda ya. Nah, otomatis kita harus tahu bahwa siapa yang masih berhak ya ada BPOP, perorangan dan koperasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatir ya. Kemudian ada entitas yang dikeluarkan yaitu PT biasa, CV, firma, BUMDes gitu ya. Kemudian ada aturan khusus untuk koperasi diperpanjang hingga tahun 2029. Nah, siapa sebenarnya yang sangat berkepentingan? Yang jelas PT CV kalau memang sudah tidak punya hak lagi, kalau memang kemarin misalnya mendirikan CV-nya sebelum April, ya masih berhak, silahkan lanjut gitu ya. Tapi bagaimana yang sudah tidak bisa lanjut gitu ya, ya memang bagaimanapun kalau kita itu kepingin usaha kita besar, justru jangan menghindari pajak gitu ya, jangan menghindari pajak, justru pajak ini kita bayar efisien mungkin sesuai dengan kondisi usaha kita gitu. Karena belum tentu yang 0,5% itu pasti lebih murah gitu ya. Apalagi yang ngeluh begini, aduh untuk saya cuman kecil sekali, ya saya ini jualan online, untungnya cuman 3% gitu ya. Saya tuh lebih senang menggunakan 0,5%. Karena kalau untungnya 3%, sebenarnya dengan membayar 0,5% ini malah rugi gitu ya. Akan lebih untung kalau misalnya melakukan pembukuan. Nah, tetapi nanti harus kita hitung gitu ya, seperti apa gitu ya. Next. Nah, tadi yang disampaikan ada penutupan celah ya, ada yang saking cintanya tadi meminjam identitas orang lain gitu ya, membuat CV-nya 15 gitu ya, praktek-praktek itu memang sebelumnya ada gitu ya, namanya aturan itu biasanya akan ketika ada celah ya sekarang ini akan ditutup celahnya ya. Ada yang membuat CV atau PT itu sampai dengan 15 ya, 15 supaya itu dipecah, supaya mendapatkan fasilitas 0,5%. Ada yang meminjam KTP, ada yang meminjam yaitu tadi ada anaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya, pegawainya. Nah, ini akan ditutup celahnya gitu ya. Gambarannya begini. Kemarin kalau saya ada yang menanyakan ke saya, kalau seandainya saya pinjem mungkin KTP-nya seseorang gitu ya, KTP-nya seseorang. Pertanyaannya adalah ketika setelah diakui seseorang tadi, bagaimana kita akan mengambil uangnya gitu ya. Kita ambil uangnya bagaimana gitu ya. Terus bagaimana kalau seandainya yang dipinjam ini meninggal gitu ya, yang dipinjam ini meninggal karena pasti akan menjadi hak waris dari keluarganya. Nah, ini pasti ada resiko-resikonya gitu ya. Jadi kita jangan sampai hanya karena menghindari pembukuan misalnya, kita harus menghindari menghitung pajak sesuai dengan pasal 17, kemudian malah banyak risiko gitu. Belum lagi nanti Pak Fatir tahu gitu ya, karena pajak ini kan sudah nyambung data-datanya gitu ya, data-datanya sudah nyambung gitu ya. Jangan sampai kita itu bingung dari mana ya saya kok ketahuan gitu ya omset saya gitu. Misalnya saya itu berdagang di 5 marketplace gitu ya, di 5 marketplace. Terus kok tahu ya? Ya pasti tahu karena datanya nyambung semua gitu ya. Datanya nyambung. Jadi sebenarnya tinggal di situ kan sudah kelihatan gitu ya. Sudah jualan laku berapa gitu ya. Jadi misalnya inventorinya ada berapa gitu ya. Kan kita bisa melihat oh barangnya masih 100 gitu ya. Sudah terjual 4.000 sebenarnya. Nah,
itu sebenarnya sudah sangat gampang gitu ya DJP untuk tahu gitu ya. Makanya ini untuk memberikan keadilan, jangan sampai misalnya oh itu sudah besar kemudian kok bayar pajaknya masih 0,5% karena di-split tadi ya. Kemudian ada aturan jasa profesional gitu ya. Saya pun juga kaget gitu. Saya pikir misalnya affiliate gitu ya, affiliate marketing gitu ya. Itu saya pikir ya penghasilannya paling berapa gitu. Ada loh affiliate marketing yang penghasilannya itu sampai dengan 8 miliar, ada gitu kan dirinya. Nah, itu berarti kita nggak nyangka ya aturan jasa profesional ini kemudian yang dipikirnya oh cuman kecil gitu ya. Walaupun ada juga kemarin misalnya kita itu menjadi affiliate gitu, ada bukti potong yang cuman 2.000, 1.000 misalnya seperti itu ya. Tapi kalau memang affiliate ini luar biasa ternyata. Ini merupakan suatu profesi yang sangat menjanjikan juga gitu ya. Ternyata penghasilannya cukup besar. Kemudian yang harus dipahami adalah penggabungan omset suami istri ya, kemudian final tidak final dalam negeri luar negeri ini harus dipahami gitu ya. Jangan dipecah-pecah. Oh kan sudah dipecah-pecah gitu ya. Nah, ini sekarang harus digabungkan. Sehingga kalau misalnya suaminya itu dokter gitu ya. Misalnya suaminya dokter, kemudian istrinya jualan online gitu ya. Walaupun istrinya itu omsetnya masih 750 juta gitu ya, tapi suaminya katakanlah penghasilannya sudah 5 miliar, nah ini sudah nggak bisa lagi menggunakan 0,5%. Next. Oke. Nah, bagaimana jika sudah melebihi 4,8 miliar? Nah, kalau sudah melebihi, Bapak Ibu harus ingat, tadi sudah dijelaskan juga Pak Fatir, saya ini cuma meng-highlight gitu ya kadang, langsung gugur gitu ya, dan tidak boleh kembali lagi gitu ya. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan adalah menggunakan pembukuan. Nah, ketika menggunakan pembukuan, pertanyaannya, saya ini akan tetap menggunakan orang pribadi, menggunakan di orang pribadi ataukah saya akan menggunakan badan. Misalnya mendirikan CV, mendirikan PT, nah bukan PT perorangan ya, mau seperti apa. Nah, yang harus menjadi pertimbangan misalnya begini, kita mesti menghitung kira-kira berapa sih omset kita gitu ya. Kemudian kira-kira berapa penghasilannya, keuntungannya ini berapa. Karena nanti kita harus membandingkan apakah ketika nanti membayar ini kira-kira akan lebih hemat di sisi badan ataukah di sisi orang pribadi. Nah, kalau misalnya keuntungannya sudah di atas 5 miliar, otomatis pajaknya ini menjadi 35% kalau itu dilaporkan melalui pribadi. Nah, tetapi kalau misalnya menggunakan CV atau PT, nah nanti berarti berapa tarifnya? Atas pasal 31E masih mendapatkan diskon 50%, berarti 11%. Kemudian lebih dari itu berarti 22%. Kita harus membandingkan mana yang lebih hemat. Misalnya ya, kita ini kan sebenarnya mau membayar pajak dengan hemat tapi juga tidak melanggar aturan gitu ya. Mungkin karena orang kan mikirnya, wah mending saya ini usaha pribadi deh gitu ya, enak itu uang-uang saya sendiri gitu ya, kantong kiri kantong kanan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya sudah wajib pembukuan, Bapak Ibu harus tertib, nanti harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh dibiayakan atas biaya-biaya tersebut. Harus sudah dipilah, ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang ada hubungannya dengan 3E, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan gitu ya. Belum lagi nanti kalau PKP, ya kalau PKP kita harus ingat apa yang kita, kalau memang yang diserahkan ini barang kena pajak,
ya berarti akan terkena PPN. Mungkin kalau kita misalnya jual mobil, ya kalau memang itu barang kena pajak dan wajib dipungut PPN, kita juga harus memungut PPN. Nah, ini juga yang harus menjadi pertimbangan gitu ya. Kemudian lah nanti kalau CV gimana? Saya kalau mau mengambil gitu ya, mau mengambil penghasilannya gitu ya. Ketika CV kemudian sudah mendapatkan keuntungan dan sudah dibayar pajaknya, ketika kita mau mengambil keuntungan tadi, keuntungannya berupa prive, itu sudah bukan objek pajak. Kalau PT bagaimana? Kalau PT ketika mengambil dividen, sebenarnya mestinya kena pajak 10% final, tetapi kalau diinvestasikan selama minimal 3 tahun, berarti ini nggak perlu bayar pajak 10%-nya. Tetapi banyak yang terlupa. Saya merasa sudah saya investasikan, uangnya nggak saya ambil misalnya, uangnya masih di deposito atau masih di tabungan atau dibelikan ori gitu ya. Ini kan lagi ori ya, terakhir ya kalau mau pesan ori gitu. Berarti kan saya nggak perlu bayar pajak. Nah, ini sering terlupa, yaitu tidak mengisi laporan realisasi investasi ya. Bapak Ibu harus mengisi laporan realisasi investasi melalui Kortek gitu ya. Next, silakan. Oke, jadi ke depan kita memang sudah harus mulai tahun ini kita harus menghitung ya. Kategori penghasilan sendiri kan ada misalnya dari pekerjaan, ada kegiatan usaha, pekerjaan bebas dan lainnya. Nah, yang menjadi concern adalah antara kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya. Kadang kalau tidak paham nanti akan menimbulkan sengketa atau menimbulkan istilahnya perbedaan persepsi antara kantor pajak dengan wajib pajak terkait dengan kegiatan usaha. Nah, yang disebut kegiatan usaha itu apa gitu ya? Nanti Pak Fatir akan bisa mempertajam lagi gitu ya. Nah, kemarin juga sudah banyak untuk di-share di grup-grup WA gitu ya. Misalnya kalau saya ini misalnya jualan di marketplace, tapi saya juga pemain saham gitu ya. Pemain saham, jadi tiap hari jual beli, jual beli, jual beli. Nah, kalau jual beli saham ini bagaimana? Apakah berarti kegiatan usaha saya berarti menjual beli saham? Nah, kalau misalnya masih cinta banget gitu ya dengan 0,5%, bagaimana dengan jual beli saham saya? Apakah saya harus berhenti jual beli sahamnya atau mungkin membuat entitas sendiri, misalnya membuat PT khusus jual beli saham gitu sehingga saham-sahamnya saat ini harus sudah direpo ke PT misalnya. Nah, ini harus sudah dipertimbangkan. Begitupun misalnya, oh saya punya ruko gitu ya, yang satu dipinjam nggak bayar gitu ya. Yang satu disewakan, tapi sewanya itu kadang setahun ada, kemudian tahun berikutnya nggak ada, kemudian ada lagi, tidak tentu. Nah, ini apakah masuk kegiatan usaha? Kita harus paham mana yang usaha, mana yang pekerjaan. Tapi nanti ada yang tanya, lah kalau saya sebagai karyawan, nah kalau karyawan ini nggak perlu digabungkan. Kalau saya membeli ori kemudian mendapatkan kupon, ya ini nggak perlu digabungkan. Silakan, next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ya kita harus memahami asal penghasilan. Jadi mulai saat ini kita itu harus di list ya penghasilan kita itu selama 1 tahun itu dari mana gitu ya. Misalnya kalau gaji ini berarti penghasilan kaitan dengan pekerjaan. Kalau misalnya kita punya piutang gitu ya, kemudian kita menerima bunga misalnya, ini berarti asalnya dari modal gitu ya. Kalau meminjamkan ruangan, nah ini ada
sewanya apa enggak gitu ya. Ini berarti masuk apa enggak gitu. Kalau misalnya bunga deposito bagaimana gitu ya. Kalau punya usaha salon bagaimana. Kalau menerima kupon obligasi bagaimana. Nah, kita harus bisa memilah, bisa mengelompokkan bahwa nanti yang akan diagregasi, yang akan digabungkan itu adalah penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas. Jadi kita harus bisa memilah nih, yang dari pekerjaan mana, yang dari modal mana, yang dari usaha mana, yang dari pekerjaan bebas mana. Jadi termasuk affiliate marketing atau istilahnya McLaren gitu ya. Jadi kalau kita itu sebagai perantara, jadi makelar, nah ini termasuk pekerjaan bebas ya. Oke, next silahkan. Jadi ingat Bapak Ibu, McLaren sekarang termasuk kategori pekerjaan bebas. Next silahkan. Nah, begitupun misalnya saya jual rumah warisan, wah jangan-jangan nanti saya dikirimin surat cinta sama Pak Fatir gitu ya, ini dari usaha. Nah kita harus bisa memilah gitu ya, jual tanah kafling tapi banyak gitu ya, kerjaannya memang beli tanah kemudian dibuat di kotak-kotak gitu ya, tanah kafling kemudian dijual. Lah ini berarti kategori usaha gitu ya. Jual buat perumahan klaster gitu ya, perumahan klaster. Apakah ini usaha atau mungkin masih debatable? Wong saya nggak ada usaha. Tapi kalau misalnya jual rumah yang tidak pekerjaannya memang jual beli rumah ya itu bisa saja bukan kategori usaha. Jual barang online berarti usaha, selebgram berarti pekerjaan bebas, bengkel berarti dari usaha, menyewakan sorry ini salah nih kayaknya, menyewakan ruko tapi rutin. Maksud saya kemarin itu tidak rutin, itu masih debatable ya. Kalau menyewakan ruko rutin nanti akan saya koreksi dulu karena kemarin dibenerin oleh IT gitu ya. Menyewakan ruko kalau rutin dia memang kerjaannya memang menyewakan ruko gitu, punya ruko, punya stand dan sebagainya. Ini harusnya dari usaha. Next. Next slide. Nah, intinya kita harus memahami mana yang penghasilan dari usaha, mana yang dari pekerjaan bebas, mana dari pekerjaan kita sebagai misalnya sebagai karyawan itu berarti pekerjaan ya. Oke. Kemudian perhatikan rumusnya. Penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas suami dan istri. Nah, jadi suami istri harus digabungkan. Penghasilan dari final dan tidak final. Walaupun nanti begini, loh, kalau saya jual beli saham di bursa efek itu kan pajaknya final. Kenapa kok harus digabungkan? Bukan masalah pajaknya, final, tetapi bagaimana menggabungkan omset. Ini yang terpenting, itu yang harus dipahami ya, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Nah, kemarin saya masih mungkin banyak ya kalau di marketplace gitu ya, harga barangnya misalnya 1 juta. Kemudian untuk gimmick penjualan dari 1 juta itu menjadi 100.000. Nah, kemarin dengar-dengar memang dari asosiasi sudah ada permintaan kalau terkait gimmick penjualan ini apakah akan dihitung dari harga sebelum diskon. Apakah kemarin dari asosiasi misalnya mintanya bahwa itu tidak dihitung dari harga sebelum gimmick penjualan tadi. Nah, tetapi apakah sudah ada keputusan bahwa itu boleh misalnya. Nah, tolong nanti Pak Fatur mungkin bisa menjelaskan, karena kalau dari kalimat sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan potongan sejenis, artinya ini seharusnya itu harga sebelum diskon. Makanya ketika kita menjual misalnya kita itu mau promosi, hati-hati gitu ya. Kalau kita mau promosi misalnya harganya 1 juta tiba-tiba menjadi 100, nah itu harusnya yang dihitung dari angka 1 juta. Next.
Sudah selesai? Apakah sudah habis slide-nya? Sudah habis, Bu Zeti. Oke, jadi yang terpenting sekarang adalah kita harus melakukan agregasi. Agregasi itu di total semua gitu ya. Jadi kita itu harus bisa melis, kita list semua penghasilan saya itu tahun ini, terutama tahun ini ya. Tahun ini dari mana saja? Oh, dari gaji, kemudian dari sewa, kemudian dari jualan, oh misalnya dari endorse atau dari affiliate atau apapun kita harus menjadikan satu dulu, dijadikan satu, kemudian dipilah. Ketika dipilah, kemudian ada penghasilan usaha dan pekerjaan bebas. Ini harus kita hitung, kita perkiraan dalam tahun ini berapa sih totalnya gitu loh. Kalau totalnya misalnya sudah lebih dari 4,8, kita harus segera memutuskan tahun depan saya mau ngapain ini. Tahun depan saya mau ngapain? Apakah saya akan pembukuan di sisi orang pribadi ataukah saya misalnya akan membentuk badan usaha, membentuk CV, PT, atau apalah terserah gitu ya. Nah ini kita harus putuskan tahun ini. Kemudian profil kita nanti berarti di KPP saya menginginkan pendapatan saya itu dari mana gitu ya. Kalau saya pribadi, saya itu justru lebih senangnya itu pendapatan dari final memang gitu ya. Dari final, mulai dari tabungan mungkin, dari deposito, membeli obligasi gitu ya. Kemudian misalnya sewa tanah dan bangunan, eh, jual beli saham. Nah, yang di bursa efek itu semua final gitu ya, istilahnya selesai gitu ya. Yang tidak final apa? Misalnya kita menjual emas gitu ya. Menjual emas itu tidak final, apalagi kalau misalnya emasnya kemarin harga 20.000, hari ini 2,5 juta gitu ya. Nah, ini kalau jualnya apalagi berkilo-kilo, nah itu pasti tidak final. Nah, itu kita itu akan seperti apa sih penghasilan saya di tahun ini dan tahun depan berikutnya gitu ya. Kalaupun misalnya pekerjaan bebas gitu, pekerjaan bebas apakah tetap akan di sisi pribadi ataukah misalnya kalau seorang lawyer apakah membuat law firm misalnya. Kalau konsultan apakah membuat persekutuan perdata gitu ya ataukah mungkin membuat PT yang isinya misalnya affiliate. Nah, itu silakan saja gitu kan. Nah, ini adalah keputusan kita di tahun ini, kita mesti hati-hati gitu ya. Jangan sampai setelah tahun lewat baru menyesal gitu ya. Kapan harus pakai NPPN, kapan saya harus mendirikan CV, mendirikan PT, ataukah tetap dibukukan di sisi orang pribadi. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zeti atas pemaparannya. Wah, tentunya menarik dan aplikatif ya Bapak Ibu yang relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM maupun yang lainnya. Jadi melalui pemaparan tersebut kita dapat memahami bahwa kepatuhan pajak ini sebaiknya tidak dipandang gitu ya hanya sebagai kewajiban administratif aja, tapi juga sebagai bagian dari tata kelola usaha yang tentunya sehat, profesional dan juga berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskannya melalui kolom chat Zoom atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita dapat menggunakan fitur raise hand ya apabila ingin menanyakan dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Monggo, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ada? Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita ya. Jadi ini sudah ada Bapak Al-Fatih Badra dan juga Ibu Zeti Arina. Itu sayang banget kita lewatkan ya untuk sesi tanya jawab diskusi interaktif kita hari ini. Baik, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanyakan sekali lagi secara langsung kepada pemateri kita hari ini? Oke, kita lihat berarti Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang mungkin bisa saya bacakan dan juga bisa saya share screen. Dari sesi KN ini ada sudah ada Ibu Ida ya. Baik, dipersilakan Ibu Ida untuk menanyakan pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Silakan. Baik, izin Bu Ida masih ke mute untuk
mikrofonnya. Iya, masih belum terdengar, Ibu. Iya, masih belum ada suaranya, Ibu. Halo, tes. Oke, sudah. Halo, ya. Perkenalkan, Assalamualaikum. Saya Ida dari Surabaya. Terdengar, Kak? Terdengar, Ibu. Silahkan. Izin bertanya. Jika kita buat Ibu boleh atau dari juga, seandainya kita sebagai pelaku usaha juga atau sebagai UMKM, tetapi selain itu, selepas itu kita ada masukan atau kita ada istilahnya pendapatan lain, itu bukan dari hasil penjualan kita, tetapi misalkan kita dapat dari dana kiriman atau dana hibah atau pemberian lah, entah dari pihak keluarga, dari kakak atau pihak-pihak lain yang memberikan kita berupa seperti hibah atau masukan, itu apakah juga tergolong ke dalam penghasilan yang wajib dilaporkan pajak atau bagaimana? Karena kan kalau seperti itu bukan hasil tetap, tetapi sewaktu-waktu aja itu masuk, entah dari siapa, ini ya misalkan buat uang jajan atau ini ya buat bantu uang bulanan, itu bagaimana? Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bu Zeti atau dari Pak Al-Fatir, ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Siap. Udah suara ya Mas ya? Ya. Izin Mas, kalau boleh diizinkan kami coba jawab dulu ya. Ya. Terima kasih pada Bu Ida. Ya, Bu Ida ini tadi bertanya, Pak, saya selaku pelaku usaha UMKM, terus kalau ada penghasilan lain yang sebetulnya bukan dari kegiatan usaha ya tadi ya, dapat, apakah dihitung, nantinya juga dihitung. Nah, Bu Ida, jadi sekali lagi Bu Ida terima kasih nih, ini juga buat teman-teman semua, bahwa nanti yang menjadi dasar juga tadi sudah disampaikan Bu Zeti juga ya, adalah dari dua saja nih, agregasi dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas gitu ya. Nah, kita teliti lagi. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Ida adalah berupa warisan, hibah, itu kan di luar dari definisi yang pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Maka tenang saja Bu, itu sudah diatur, sudah tertulis gitu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ini bukan Pak Fatir yang bilang, tapi undang-undangnya memang menjamin seperti itu. Jadi intinya kalau dari kami secara menjawab bahwa itu bukan bagian dari penghitungan dasar omset yang menjadi dasar seseorang berhak atau tidak menggunakan PPh 5% ini. Mungkin itu Mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin bisa dilanjut Bu Zeti. Terima kasih. Oke. Giliran saya ya. Oke, jadi Ibu nggak usah khawatir karena ini kita harus bisa memilah antara usaha plus pekerjaan bebas, sama tadi kalau misalnya ada hibah. Nah, hibah sendiri berarti apalagi mungkin hibahnya dari anaknya gitu ya, dari anaknya tiap bulan dikasih uang bulanan oleh anaknya. Nah, ini bukan termasuk yang di jumlah tadi Bu, tetapi nanti secara SPT Ibu memang juga tetap harus melaporkan di SPT-nya, di SPT tahunan bahwa Ibu menerima hibah gitu ya. Bahwa Ibu menerima hibah, kalau memang uangnya itu juga masih misalnya hibahnya bentuknya uang, kemudian masih ada ya nanti berarti di daftar aset juga harus ada uangnya, masih ada di situ gitu. Karena kalau misalnya hibahnya banyak nih, misalnya
setiap bulan sama putranya akan diberikan uang bulanan 100 juta gitu. Berarti 1 tahun 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar nanti kalau Ibu tidak melaporkan di SPT-nya, nanti bisa saja ditanya sama Pak Fatir, wah Ibu kok punya 1,2 M, ini dari mana gitu ya. Tetap dilaporkan di SPT, tetapi ini tidak berkaitan dengan yang kita bahas sesuai dengan yang diagregat tadi, digabungkan tadi. Jadi tidak dipakai untuk menghitung angka patokan 4,8 miliar. Tetapi di SPT tetap harus dilaporkan bahwa saya menerima uang bulanan. Dari mana? Dari hibah. Hibahnya siapa? Iya. Anak saya. Nah, nanti Mana? berarti ini kan ada Baru? tambahan kemampuan Belum. ekonomis. Jadi harus di SPT-nya, di daftar hartanya, nanti harus juga dilaporkan kalau uangnya masih ada. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zeti. Dari Bu Ida, ada tanggapan mungkin atau sudah jelas semua Ibu? Baik, mungkin bisa dilanjutkan dari Ibu Vero, dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu, saya Veronica dari Tech Center Politeknik Bosowa. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi juga dengan Education Center Unair atau Kanwil DJP Jawa Timur. Pertanyaan saya Bapak Ibu, yang pertama itu tentang peralihan tarif 0,5% ini, khususnya untuk UMKM. Karena beberapa UMKM yang CV atau PT perorangan atau orang pribadi itu biasanya walaupun misalnya omsetnya sudah mencapai 4,8 M Bapak Ibu untuk tahun ini misalnya, tetapi mereka mereka membeli barang dari supplier yang belum PKP. Jadi kesannya adalah UMKM itu dibebankan PPN yang 11%, tapi dia tidak bisa mengurangi beban PPN-nya itu dari pembelian barang karena masih menggunakan supplier yang belum PKP gitu. Apakah ada peraturan tambahan terkait perlindungan UMKM ini? Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, dipersilakan mungkin dari Bu Zeti terlebih dahulu ya, nanti baru dari Kanwil Jawa Timur, silakan Bu. Ya, oke. Jadi mulai saat ini kita memang sudah harus bersiap gitu ya. Jadi ketika saya sudah memperkirakan omset saya ini akan lebih dari 4,8, berarti nanti wajib pembukuan. Kalau yang diserahkan itu barang kena pajak berarti harus PKP. Nah, harus diputuskan nih tahun depan saya mau gimana gitu ya. Tahun depan gimana? Kalau misalnya tetap di orang pribadi ya berarti pembukuan dan PKP-nya di sisi pribadi. Tetapi dengan kaitan dengan PPN kan pasti namanya PPN ini sebenarnya bukan berarti kalau misalnya saya PKP dari mana saya dapat untung. Untung saya itu loh cuma 3%. Masa saya suruh membayar PPN 11%. Itu sering yang saya dengar ya. Padahal PPN ini kan ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Kalau memang kita sudah wajib PKP, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya sarankan kita mencari vendor yang juga sesama PKP. Sehingga nanti yang dibayar PPN-nya adalah hanya 11% dari total keuntungan. Tentunya ringan ya. Kalau untungnya 3% ya berarti 11% kali 3%. Kalau untungnya 10% ya berarti 11% kali 10%. Nah ini memang wajib dan saya yakin
nanti itu semuanya akan nyambung ya Pak Fatir ya. Banyak misalnya orang yang nggak ngaku, saya aja belanja masuk loh di Kortek gitu ya. Saya itu beli misalnya beli cat gitu ya. Misalnya beli cat itu masuk di Kortek. Saya beli cat, beli AC mungkin ya, beli AC, beli emas, semuanya masuk. Sehingga sebenarnya kita itu kalau mau menghindar tidak akan bisa juga 100% akan menghindar karena datanya itu akan semakin nyambung Bapak Ibu. Jadi ya apapun kegiatan kita, bahkan mungkin kalau saya operasi plastik kayaknya datanya nyambung. Karena dokter pasti minta KTP saya ini kayaknya gitu ya. Sehingga nanti kelihatan, wah ini operasi plastik 1 miliar. Wah itu langsung nanti saya dapat surat cinta dari KTP. Saya pikir begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Ibu Vero ya, Ibu Vero. Baik Ibu Vero, terima kasih tadi sudah dibahas oleh Bu Zeti panjang lebar ya. Saya hanya sedikit saja Bapak Ibu Vero untuk apa namanya penentuan apakah kita masih bisa menggunakan PPh 0,5% atau bukan, terutama untuk itu adalah dilihat dari omset untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum terbitnya peraturan ini ya. Peraturan ini kan diundang-undangkan 22 April 2026. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki NPWP sebelum 22 April tadi, yaitu adalah nanti dasarnya adalah omset di tahun 2026. Jadi walaupun nanti lebih gitu ya Ibu, jadi nanti Ibu untuk tahun 2026 ini masih tetap boleh Bu menggunakan 0,5%. Nanti di tahun 2027 baru tidak bisa lagi karena memang defaultnya sudah lewat dari 4,8. Namun yang menjadi catatan adalah peralihan antara penggunaan apakah ini menggunakan 0,5% atau menggunakan tarif pasal 17 itu tidak bisa berpindah-pindah. Artinya gini, ketika kita sudah menggunakan tarif pasal 17 ya tidak bisa lagi kembali ke tarif 0,5% karena memang sudah diatur, tidak bisa berpindah atau balik lagi ya, seperti itu Ibu. Terus yang kedua terkait TKP. Nah, terkait TKP ini memang di satu sisi batasannya sudah jelas Bapak Ibu, itu kalau omset kita di atas atau telah mencapai 4,8%, maka kita diwajibkan untuk berstatus PKP. Namun demikian, kalaupun omsetnya belum sampai 4,8 miliar gitu ya, tetapi Bapak Ibu sudah mengendaki untuk berstatus PKP, itu dibolehkan di peraturan kita, silakan saja, karena memang ada beberapa hal yang menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak, yang dalam artian tadi dijelaskan oleh Bu Zeti, kepada mereka itu dapat mengkreditkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, selain itu juga nanti dengan fakturnya tadi, faktur pajak masukan ketika dia lebih besar ya daripada pajak keluaran, nah nanti Bapak Ibu juga dapat melakukan atau meminta pengembalian kalau memang itu Bapak Ibu menghendaki untuk dikembalikan melalui mekanisme restitusi atau kompensasi seperti itu. Nah, jadi kepada Ibu ya nggak usah khawatir Bapak Ibu, peralihannya itu nantinya adalah di tahun 2027. Kepada mereka masih diberikan kesempatan untuk terus menjalankan PPh 0,5% sebagai tahun ini sebagai dasar dari penentuan untuk tahun pajak berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Zeti dan juga Pak Fatir Zagra atas jawaban dari pertanyaan Ibu Vero. Bagaimana Ibu Vero? Atau ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Apakah saya boleh bertanya lanjut? Ibu silakan. Tadi, ini Bapak Ibu, ini simulasi aja ya Bapak Ibu. Misalnya pada saat tahun ini sudah 4,8 M, kemudian
wajib PPN kan ya, tahun depan 2027 misalnya. Tetapi misalnya ada penurunan omset, akhirnya tidak mencapai 4,8 M lagi di tahun 2028 misalnya. Itu apakah tidak apa-apa? Maksudnya secara trennya kan harusnya naik ya Bapak Ibu, omsetnya dari tahun ke tahun. Tapi kalau misalnya pergantian dari awalnya menanggung 0,5 UMKM, kemudian beralih jadi PPN 11%, ini ternyata menurunkan omset WP, itu apakah secara histori di korteksnya itu apakah tidak apa-apa Bapak Ibu? Demikian. Oke, baik, mungkin dari Pak Al-Fatih terlebih dahulu, Bapak, silahkan. Bu Vero, ya, kalau itu sebetulnya jawaban kami adalah tidak apa-apa karena semua mekanisme itu sudah ada pengaturannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah melebihi omset ya, artinya untuk tahun berikutnya, di tahun berikutnya Bapak Ibu sudah tidak berhak lagi nih. Nah, namun jangan khawatir kalau memang itu penurunan omset, tentunya kan karena Bapak Ibu sudah menggunakan tarif pasal 17 sehingga tata cara penghitungannya juga berbeda, bukan lagi berdasarkan omset gitu ya, tapi Bapak Ibu silahkan dulu untuk menghitung berapa sih laba yang diperoleh, karena untuk tarif pasal 17 dasar penghitungannya atau pengenaan tarifnya adalah berdasarkan laba. Nah ini kalau memang ternyata dengan adanya penurunan omset itu Bapak Ibu menyebabkan istilahnya bisa dikatakan tidak memperoleh laba, nah maka Bapak Ibu secara aturan perpajakan Bapak Ibu tidak ada mesti membayar pajak Rp1 pun, karena memang Bapak Ibu tidak memperoleh laba. Nah itu maksud saya, jadi tata cara penghitungannya sudah berbeda. Kalau yang pada awalnya menggunakan dasar dari tarif 0,5% dikalikan omset. Nah, ketika sudah berubah atau menggunakan tarif pembukuan, itu dasarnya adalah menggunakan dari perhitungan laba. Nah, jika kita tidak memperoleh laba, maka secara otomatis tidak ada mesti pajak yang dilaporkan. Cuma memang semua itu sekali lagi kami ingatkan, silakan disampaikan di SPT tahunannya, karena memang SPT tahunan itu nanti yang berbicara Bapak Ibu. Seperti diingatkan, semuanya kita sudah menggunakan aplikasi Korteks ya. Aplikasi Korteks ini alhamdulillah Bapak Ibu itu sudah untuk saat ini bisa mengcapture transaksi-transaksi kita dengan pihak lain, dengan adanya penginputan atau bukan penginputan, dengan adanya secara default bukti potong yang akan tercatat secara langsung di Korteks kita, karena memang itu sudah disetting. Karena untuk saat ini di era perpajakan modernisasi kita tidak bisa lagi nih mengandalkan kekuasaan yang dalam tanda kutip hanya menyuruh-nyuruhnya, kamu harus bayar sekian tanpa ada dasar. Karena sekarang kita harus berdasarkan data semua Bapak Ibu. Karena seperti diatur lagi, pajak itu bukan berdasarkan kekuasaan, tapi memang diatur oleh undang-undang. Dan di dalam undang-undang sudah diatur, dalam pengenaan pajak itu harus ada dasarnya. Jadi tidak bisa semena-mena, karena ini memang keadilan. Karena perpajakan kita bukan digunakan untuk secara sembarangan, tapi lebih kepada nanti unsur keadilan dan kemakmuran kepada masyarakat semua dikembalikan melalui infrastruktur yang dimanfaatkan secara umum. Terima kasih. Mungkin itu aja. Satu lagi, mumpungnya tadi sudah terima kasih juga, kalau memang ingin berkolaborasi tentu dari kami pintu selalu terbuka buat tech center dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga Ibu juga termasuk tech center yang sudah MOU dengan kami nih, sehingga lebih kegiatannya lebih terstruktur, dan kita memang sudah ada pertemuan rutin ya dengan tech center yang sudah ber-MOU dengan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dipersilakan Rizeti. Oke, jadi kalau namanya pelaporan ini bukan apakah ini harus naik atau turun. Kalau memang kondisinya turun ya kita laporkan turun gitu. Kalau naik ya naik gitu, sesuai dengan kondisinya. Makanya kalau saya pribadi saya lebih senang
kalau memang omset itu sudah di atas 4,8, saya lebih senang membentuk badan usaha tersendiri, gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti PKP, mau penurunan PKP dan sebagainya, penurunan angsuran dan sebagainya, ini kita sudah lebih tertib ya. Kadang kalau nyampur jadi satu itu susah biasanya, karena itu tadi kita itu suka nggak tertib gitu, kantong kiri kantong kanan. Jadi saya pikir tidak masalah kalau memang penurunan. Kalau memang nanti tahun ini sekiranya memang sudah lebih dari 4,8, ya tahun 2007 segeralah kalau mau membentuk badan, bentuklah badan, kemudian seluruh yang dilakukan di tahun 2026 ini semua di tahun 2007 kita transfer di badannya, misalnya di CV-nya atau di PT-nya. Baik, sudah begitu ya. Nah, mungkin itu ya Ibu Vera ya, terima kasih juga atas pertanyaan. Suaranya kecil MC-nya. Ya, halo Ibu, apakah sudah terdengar? Ya, sudah agak jelas. Nah, oke. Sudah, Ya, sudah. baik. Baik, terima kasih Ibu Vero atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kami, gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu semuanya yang ada di chat pun juga sudah dijawab juga oleh dari tim Kanwil Jatim 1, gitu ya. Di sini apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu secara langsung gitu ya kepada narasumber kita? Baik, dipersilahkan kepada Ibu Madalena Fani ya untuk on mic dan juga on cam untuk menyampaikan langsung kepada narasumber. Silahkan. Tes, mohon izin Pak Ibu kedengaran ya? Terdengar Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada narasumber. Di sini kami ingin menanyakan terkait pajak untuk CV ya. Kemarin itu ada suatu kegiatan konstruksi seperti itu, kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh CV seperti itu di kantoran. Terus pada saat dilakukan pencairan atau pembayaran seperti itu kan ada kenakan pajak PPN untuk yang konstruksi. Pada saat pembayaran pajak PPN konstruksi itu kemarin itu ada admin itu ada kesalahan ngebilling pajak kayak gitu. Admin membilling pajak PPN seperti biasa, PPN terus renteng. Renteng selanjutnya itu tanpa melihat faktur. Karena sebenarnya ada kegiatannya, ada 2 kegiatan konstruksi, satunya itu pakai faktur, satunya enggak pakai faktur. Terus itu sehingga kemarin itu untuk yang pajak 2025 ya kejadian ini 2025 ini kan jadi ada permasalahan jadi terkait itu terus kan karena sampai mengakibatkan pemotongan di deposit pajak kami kayak gitu. Terus yang jadi pertanyaan kami ini bagaimana untuk tindak lanjut, maksudnya kami ini harus seperti apa terkait untuk pelaporan pajak tersebut kayak gitu. Karena kemarin sempat sebelum kami melakukan pada saat kami ingin membayar pelaporan pajak lainnya terkendala karena ternyata PPN yang tadi itu kayaknya kepotong deposit kami. Terus kemarin itu dilakukan permohonan PYSTT kalau nggak salah. Nah, permohonan PYSTT terus yang jadi pertanyaan kami, yang pajak yang kami sudah bayar menggunakan billing tanpa faktur itu kan sudah dibayarkan. Kami lakukan PYSTT, apakah itu nanti prosesnya itu bisa dilakukan pengembalian atau bagaimana untuk yang terkait yang kesalahan tadi. Terus nanti pada saat misalnya dilakukan pembuatan faktur ulang misalnya di tahun 2026, apakah yang CV tersebut akan terkena denda seperti itu? Mohon penjelasannya dari narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu Zedi terlebih dahulu ya, nanti akan menjelaskan lagi. Suaranya nggak jelas, saya nggak dengar. Halo Ibu, sudah terdengar? Ya. Nah, oke. Mungkin bisa dari Bu Zedi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Madalena. Nanti akan dilanjutkan. Ya, oke. Saya juga agak kurang jelas summary dari pertanyaannya. Yang jelas kalau misalnya memang ini
tidak terutang, ya berarti sudah benar diproses dengan PYSTT, nanti uangnya akan keluar gitu ya. Kemudian terkait dengan PPN, saya tadi bingung antara PPN yang tidak dikenakan, yang ada faktur dan tidak ada faktur gitu ya. Kalau memang nanti membuka faktur pajak berarti begini, apakah kena denda ini, apakah ini ada kaitan dengan keterlambatan? Kalau ada keterlambatan berarti akan kena denda. Atau seharusnya buka faktur tapi tidak buka faktur, ya berarti akan kena denda. Nanti clue-nya akan seperti itu ininya. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zeti dari Pak. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Mami. Untuk Ibu Magdalena, perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini dan diberlakukan era Cortex ya berarti semuanya dilakukan via Cortex Ibu. Nah, yang terpenting adalah bahwa untuk saat ini terkait kalau saya tadi menyimak ada pernyataan bahwa Ibu selaku wajib pajak ternyata ada kesalahan kode billing yang menyebabkan pajak yang seharusnya tidak terhutang. Untuk mekanisme untuk saat ini sudah tidak ada lagi dengan mekanisme pindah buku, tapi yang ada hanya dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi silakan saja Ibu bisa mengajukan pengembalian melalui PYSTT tadi. Dan yang kedua terkait denda, saya juga setuju Ibu, sepanjang itu dicek kembali kapan saat terhutangnya. Kalau memang kita pembayarannya melalui deposit kan tanggal deposit yang menjadi acuan ya. Tapi ketika itu memang lewat dan terlewati ya otomatis Ibu akan dikenakan denda. Nah, untuk Ibu kalau memang itu baru pertama kalinya ya Ibu, ternyata perusahaan Ibu baru pertama kalinya menerima atau ditetapkan oleh kantor pajak terkait tagihan pajak terhadap denda. Terhadap tagihan ini, Ibu juga bisa mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Ini dibolehkan Ibu dengan salah satunya mungkin alasannya bahwa Ibu melakukan kehilapan sehingga atas denda tersebut mohon untuk dihapuskan seperti itu. Karena memang kami melihat kalau memang itu baru pertama kalinya ya Bu ya, tapi ketika itu dianggap tidak memenuhi unsur kehilapan ya nanti akan dipertimbangkan kembali. Yang penting kami menyampaikan bahwa wajib pajak terhadap ketetapan denda atau keputusan ketetapan pajak lainnya itu wajib pajak mendapat ada hak yang diberikan oleh wajib pajak. Salah satunya yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Bapak dan juga Ibu. Dari Bu Magdalena, ada yang mau dikonfirmasi lagi Ibu? Ini mau menanyakan lagi ya, narasumber. Kemarin itu sudah dilakukan PYSTT terhadap yang kesalahan itu, terus satunya udah dikembalikan, udah balik ya dananya, memang sudah berhasil. Tapi untuk satu yang kesalahan pembilingan itu, yang satu kesalahan pembiling ini CV-nya berbeda ya. Yang untuk kesalahan billing yang satunya itu karena sudah PPN renteng kan, jadi tetap diminta oleh dari pajaknya itu tetap meminta untuk CV-nya mengeluarkan faktur. Apakah itu udah apa kayak gitu. Tapi kegiatan yang ini kesalahannya karena hanya pembilingan aja, tapi itu pajaknya udah dibayarkan seperti itu. Terus ini dari pihak pajaknya minta tetap mengeluarkan faktur. Jadi yang CV ini nggak berani mengeluarkan faktur karena takutnya malah nanti denda kayak gitu kan, atau nanti terus siapa yang nanggung gitu, sedangkan pekerjaan sudah selesai. Jadi seperti itu gimana ya, mohon arahannya. Baik, terkait pembuatan faktur, memang pembuatan faktur juga harus memenuhi ketentuan Ibu gitu. Yang pertama, satu syaratnya memang harus PKP ya, yang pertama itu syarat wajibnya. Dan yang kedua juga harus melihat itu apa batas atau jatuh tempo saat membuka faktur. Nah, kalau memang itu terlewati, otomatis fakturnya nanti dianggap terlambat seperti itu. Nah, ketika kesalahan itu terjadi,
Bapak Ibu, karena ini berdasarkan sistem memang sulit untuk kita menarik tanggal mundur jadi kalau saya pahami gitu ya, jadi otomatis kalau karena memang sudah, kalau dulu waktu belum ada pembuatan fakturnya belum secara sistematis atau otomatis ya, kita masih dimungkinkan membuat secara fisik atau ini ya, dulu tuh masih ada dalam tanda kutip kesempatan seperti itu. Namun untuk yang sekarang karena semua tercatat secara elektronik ya, kalau memang itu sudah ya tegas-tegas Bu, memang kalau sudah terlambat ya memang terlambat seperti itu. Namun dari kami karena untuk pembuatan faktur itu kan memang ada batasnya ya Bu ya, jadi memang hati-hati sekali terutama buat yang sudah teman-teman PKP. Namun intinya gini aja Bu, kalau memang Ibu masih ada kesulitan ya, silakan saja untuk datang ke kantor pajak terdekat ya, atau kalau memang repot bisa mengirimkan pertanyaan lewat Telegram kami Bu, di nomor Telegram itu. Jadi mudah-mudahan kami bisa memantau atau memberikan jawaban. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu atas maksudnya. Kita tunggu. Terima kasih. Salam. Terima kasih dari Bu Zeti. Ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup Ibu? Terima kasih ya Pak Bu, terima kasih komentar. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif ya dan menyampaikan pertanyaan yang sangat relevan. Secara khusus kami menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Al-Fatih Badra dan Ibu Zeti Arina atas jawaban, tentunya penjelasan dan juga sebagai wawasan yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki penutupan, kita akan melaksanakan sesi itu bersama atau dokumentasi terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan Free Executive Webinar Chapter Taxation pada pagi hari ini. Jadi kami mohon kesediaan seluruh narasumber dan juga peserta untuk menyalakan kameranya apabila tidak terdapat kendala teknis. Baik, dan Bapak dan Ibu dipersilahkan merapikan posisi serta menampilkan senyum terbaiknya ya. Mohon tetap berada di ruang Zoom hingga proses dokumentasi selesai. Baik, akan kita laksanakan sesi dokumentasi. Saya hitung dari 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga terkhusus Bapak Al-Fatih Badra dari DJP dan juga Ibu Zeti atas pemaparan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati gitu ya kan ya, meningkatkan kompetensi di bidang perpajakan tentunya secara lebih komprehensif. Erlangga Executive Verification ini juga menyelenggarakan gitu ya Bapak Ibu berbagai program pelatihan dan juga sertifikasi. Di antaranya ada pelatihan program brevet AB dan juga prajakterapan brevet C yang dirancang gitu ya Bapak Ibu untuk membantu peserta memahami perpajakan secara konseptual sekaligus praktis sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha. Saat ini tersedia pula Bapak Ibu promo-promo maupun potongan biaya yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya ikuti. Jadi Bapak Ibu yang bergabung sebagai AIJ Executive Member tersedia berbagai benefit eksekutif termasuk diskon 5% untuk setiap program pelatihan dan sertifikasi yang ada di AIJ masa keanggotaan. Baik, untuk itu yang kami hormati, sebelum memasuki penutupan, terdapat beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi, kehadiran, dan form evaluasi kegiatan melalui tautan yang dibagikan oleh panitia. Dan juga bagi peserta yang ingin memperoleh sertifikat setara 2 SKP atau CBD, kami persilahkan mengikuti prosedur dan ketentuan pada formulir yang akan kami bagikan melalui WhatsApp Group. Mohon memastikan juga nama lengkap, alamat email, dan informasi lainnya telah dituliskan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pada proses pendidikan sertifikat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan Free Executive Webinar Chapter Taxation dengan tema mengenal PPh 0,5% UMKM dalam regulasi tahun 2026 telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Al-Fatih Badra atas ilmu, informasi, dan penjelasan mengenai regulasi perpajakan yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu DRA MZT Arina, SHMM BKP, atas perspektif, pengalaman, serta penjelasan praktis yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu semuanya, peserta yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini, berpartisipasi aktif, serta turut menciptakan suasana webinar interaktif dan juga produktif.
Semoga wawasan kita yang diperoleh pada pagi hari ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk memahami gitu ya penerapan PPh Final 0,5% bagi UMKM serta menjalankan kewajiban perpajakan dengan semakin tertib, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam rangkaian Free Executive Webinar Erlangga Executive Education Center maupun berbagai program pelatihan dan juga sertifikasi yang kami selenggarakan. Saya Familia selaku host dan moderator mewakili seluruh panitia Erlangga Executive Education Center Universitas Erlangga. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, terus belajar, terus bertumbuh, dan terus meningkatkan kompetensi bersama Erlangga Executive Education Center Universitas Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.